Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Ridwan, Prodi Hukum semester 2 Universitas Nurul Jadid. Yang kali ini saya ingin membahas seputar ilmu ekonomi. Sebelum saya membahas, saya ingin menjelaskan sedikit tentang ilmu ekonomi dan pembagiannya. Ilmu ekonomi itu terbagi menjadi dua, baik itu makro dan mikro. Dan pembahasan kali ini saya ingin menjelaskan tentang ilmu ekonomi yang makro. Apa itu ilmu ekonomi makro? Yaitu ilmu ekonomi atau studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Artinya yaitu perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, baik itu perusahaan dan pasar. Dan ilmu ekonomi tersebut sifatnya itu tidak terbatas. Artinya bisa naik, bisa turun. Dan ilmu ekonomi makro merupakan bagian ilmu ekonomi yang khusus mempelajari tentang mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan. Dan ilmu ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis target-target kebijakan seperti pertumbuhan ekonomi, seperti inflasi tenaga kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkesinambungan. Definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu sangat penting bagi manusia untuk mengelola sumber daya yang sifatnya terbatas agar dapat digunakan secara efisien. Artinya efisien yaitu tertata rapi. Baik itu pendapatan dari bulan sebelumnya hingga bulan-bulan sebelumnya itu tertata, artinya seperti itu. Dan ilmu ekonomi ini dikelompokkan kepada dua bagian, baik itu makro dan mikro yang saya jelaskan tadi. Apa itu ilmu ekonomi mikro? Yaitu teori harganya. Teori harga yang menitikberatkan kepada perilaku ekonomi individu, rumah tangga, baik itu perusahaan dan pasar untuk mengelola sumber daya ekonomi secara efisien. Sedangkan ekonomi makro yaitu menitikberatkan pembahasan tentang perekonomian. Ini sudah perbedaan yang sangat urgent lah istilahnya. Di dalam kegiatan sumber daya ekonomi itu terbagi menjadi tiga, baik itu yang pertama konsumen, produksi, baik itu pertukaran, itu sudah ada di dalam sumber daya ekonomi. Nah, di sini perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro yaitu ilmu yang mempelajari tingkah laku unit ekonomi secara individu, artinya perorangan. Beda dengan ilmu ekonomi makro, yaitu ilmu ekonomi yang mempelajari unit ekonomi secara agregat, artinya keseluruhan, seperti itu. Objek-objeknya, baik itu ekonomi mikro dan ekonomi makro itu sudah berbeda. Ekonomi mikro objeknya itu kepada konsumen, perusahaan, pekerjaan, pasar, investor secara individu, secara perorangan. Sedangkan ekonomi makro itu objeknya kepada unit ekonomi dalam sebuah negara secara keseluruhan. Baik itu contoh ekonomi makro yaitu pertama tingkat pengangguran suatu negara, terutama mereka yang berada pada usia produktif. Yang kedua yaitu kesempatan kerja yang diberikan oleh pemerintah. Yang ketiga pertumbuhan ekonomi negara tiap kuartal tahunnya. Yang keempat kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pendapatan nasional baik itu inflasi dan deflasi itu merupakan contoh ekonomi makro. Seperti itu. Yang kedua yaitu contoh ekonomi mikro. Yang pertama permintaan. Pertama contoh ekonomi mikro yaitu permintaan. Yang kedua penawaran. Yang ketiga perilaku konsumen dan produsen. Selain itu ekonomi mikro lainnya adalah perilaku konsumen dan produsen. Yang keempat harga, biaya, dan yang keenam adalah pasar. Itu merupakan contoh ekonomi mikro. Dilanjut dengan dampak bagi orang yang menggunakan ekonomi mikro, yaitu memaksimalkan kepuasan terhadap seseorang yang menggunakan ekonomi mikro tersebut. Yang kedua yaitu memaksimalkan pendapatan. Seperti itu. Dan peran pemerintah di dalam ekonomi makro seperti menjaga kegiatan ekonomi yang dapat berjalan dan tumbuh dalam keadaan stabil
Artinya, ekonomi yang stabil menjadi salah satu syarat bagi tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir kebijakan ekonomi makro dan jaminan investasi pada suatu negara. Seperti itu. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi memiliki fungsi penting dalam perekonomian, yaitu berfungsi sebagai stabilisasi atau alokasi dan distribusi. Artinya yaitu pemerintah juga mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap adanya ekonomi makro tersendiri. Dan peran-peran pemerintah yaitu mengurangi dampak akibat kegagalan pasar, sehingga tujuan kesejahteraan dan keadilan pada masyarakat bisa tercapai. Menurut definisi, pemerintah merupakan badan-badan untuk menyelesaikan masalah pada area politik melalui sebuah keputusan. Pemerintah memfasilitasi masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan proses pembangunan, sedangkan masyarakat memahami posisi dan peran dalam membangun desa. Masyarakat telah menyadari arti penting keterlibatan mereka untuk menentukan hingga mengawasi proses pembangunan. Mungkin pembahasan saya kurang lebihnya seperti ini. Kalau ada kesalahan, saya pribadi mohon maaf. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.